Misalnya adalah perempuan yang lagi haid atau halangan menstruasi, tiba-tiba dia pakai pembalutnya tuh sembarangan dibuang. Itu Mbak Wewe seneng datangin itu nggak? Dileles. Bukan dileles, nanti dileles sih pakai. Iya. Dileles dipakai. Tapi maksudnya datang Mbak Wewe ini suka dengan bau darah itu. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, seperti biasanya malam hari ini kami akan melakukan proses mediumisasi. Dan rencananya malam hari ini kita akan cari hantu Wewe Gombel. Rencananya kita akan cari hantu Wewe Gombel ini untuk mencari teman bagi Wewe Gombel yang pernah tayang di video-video kami, yang dulu bernama Mbak Wewe. Nah sekarang ini kita akan carikan teman untuk Mbak Wewe itu. Kita cari Wewe Gombel baru dan kita tanya Wewe Gombel ini nanti punya kebiasaan yang sama atau tidak dengan Mbak Wewe yang dulu pernah kita panggil. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, langsung saja kita akan mulai proses mediumisasi. Tapi sebelum itu pemirsa Kelana Masa, saya akan ngobrol terlebih dahulu bersama Gus Iman. Mari. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, sekarang saya sudah bersama Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Gus Iman, rencananya malam hari ini kita akan cari Wewe Gombel baru nih Gus. Untuk kita ajak lah, setidaknya kita ajak untuk ya pelan-pelan mengenal Islam lagi ya Gus. Karena Mbak Wewe yang dulu pelan-pelan kita perkenalkan agama Islam dulu kan. Nantinya setidaknya mungkin Gus, setidaknya walaupun mereka ini tidak memeluk Islam, setidaknya mereka mengurangi kegiatan mereka untuk menculik anak-anak itu. Kira-kira menurut Gus Iman bagaimana? Ya tak ada masalah, artinya boleh-boleh saja. Nanti kita coba hadirkan, mana tahu bisa dan dimudahkan oleh Allah. Tapi sebelum itu mungkin saya tetap berpesan buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, obrolan yang terbangun nantinya dari pihak kami dengan mediator yang diisi oleh makhluk gaib nantinya tidak usah dipercaya seutuhnya. Ambil saja benang merah guna menambah pengetahuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang terpenting adanya yang baik diambil, yang kurang baik dibuang saja, dan semoga sahabat Kelana Masa terhibur. Itu tak bosan, tetap saya mengingatkan buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada. Ya, gak ada masalah, nanti dicoba juga lah. Cuma dalam tema ini tak perlu saya turun tangan. Nanti Bang Akmal sekaligus langsung ngawani interogasi seperti itu ya. Oke, Bang Akmal kemari. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat Kelana Masa ya, kita menggunakan mediator Bang Pais ya tentunya ya. Ya, sekalian kemari Bang Pais ya. Ya. Oke Bang, ini sedikit Bang. Langsung aja lah Bang Akmal ya. Insyaallah. Iya, monggo. Oke, udah siap Bang Pais? Aman. Nah, kita cari Wewe Gombel Bang. Yang gombelnya ya gombal-gambel. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, tampaknya Bang Pais sudah dirasuki oleh makhluk gaib. Apakah ini benar-benar Wewe Gombel atau tidak? Kita tunggu saja. Selamat malam. Ini benar Mbak Wewe? Iya.
Mbak Wewe beragama Islam atau tidak? Oh. Mbak Wewe berasal dari mana? Jauh. Siap. Mbak Wewe punya nama? Tidak. Oh, saya panggil Mbak Wewe aja boleh ya? Oke. Mbak Wewe, kami panggil Mbak Wewe malam hari ini sengaja sebetulnya untuk ngobrol-ngobrol aja, kita cari keterangan dari Mbak Wewe. Mbak Wewe biar bisa nengok ya. Oke, Mbak Wewe bersedia ya? Oke, kita nggak ganggu kok. Kita cuman ingin ngobrol-ngobrol aja, ya. Mbak Wewe wujudnya seperti apa ini? Tentunya berjenis kelamin perempuan ya. Tinggi besar juga? Tidak. Iya. Biasa aja. Biasa aja. Tapi itunya Besar. besar. Melon. Oh, melon ya, kita sebut saja melon. Tapi melonnya besar. Panjang. Panjang. Besar. Oh. Panjang dan besar. Segini. Ini. Awas Iya. kesenggol, Pak. Nanti kesenggol. Izin ya Mbak Wewe ya, bukan ini ya, kita ngobrol kadang-kadang sering bercanda ya. Ya biar obrolan kita nggak terlalu serius gitu. Biar Mbak Wewe pun di sini waktu datang ke sini ada kesan. Oke, langsung saja Mbak Wewe. Mbak Wewe ini punya kebiasaan menculik anak-anak juga nggak? Iya. Udah pernah nyulik. Udah pernah. Sudah beberapa kali. Sudah berapa kali? Pulangkan lagi. Anaknya dipulangkan atau dipiara Mbak Wewe? Dipiara Mbak Wewe? Saya pelihara sendiri. Terkecuali ada yang mencari. Kalau ada yang mencari Mbak Wewe pulangkan. Kalau tapi rata-rata memang dicari anak-anaknya. Pasti kalau misalnya ngerasa kehilangan pasti dicari. Kecuali udah nggak ada mama bapaknya. Dan kecuali anak ini nggak diharapkan, pasti nggak dicari itu. Tapi selama mereka punya orang tua dan mereka diharapkan untuk kembali, pasti dicari. Dan rata-rata dari orang tua yang anak-anaknya Mbak Wewe culik itu mencari. Dapat. Mereka mencari bersama orang pintar. Jadi dapat ya. Dapat. Ini orang yang Mbak Wewe bilang tadi, orang pintar tersebut itu berkomunikasi sama Mbak Wewe. Ketika mereka orang pintar ini tadi minta untuk dipulangkan anaknya, Mbak Wewe ngasih syarat nggak? Terjadi negosiasi nggak? Nah, biasanya Mbak Wewe minta syarat apa itu? Kalau ingin ditukar, sayanya ingin darah wanita yang lagi. Tapi jorok. Bagi saya tidak. Tuh enak. Kalau misalnya ini ya, ini misalnya nih. Misalnya adalah perempuan yang lagi haid atau halangan menstruasi, tiba-tiba dia pakai pembalut, pembalutnya tuh sembarangan dibuang. Itu Mbak Wewe seneng datangin itu nggak? Dileles. Bukan dileles, nanti dileles sih pakai. Iya. Dileles dipakai. Tapi maksudnya datang Mbak Wewe ini suka dengan bau darah itu, bau amis itu. Itulah, baiklah pemirsa Kelana Masa. Kalau misalnya bagi para kaum wanita, kalau misalnya lagi buang pembalut itu ya ditempatkan dicuci dulu atau ditempatkan di tempat yang semestinya lah, jangan buang-buang sembarangan. Nanti ada kemungkinan Mbak Wewe Gombel ini akan datang menikmati aroma bau dari darah tersebut gitu.
Begitu Mbak Wewe? Itu termasuk makanan yang lezat. Mbak Wewe minta itu ya. Ya Allah. Mbak Wewe pernah mendengar agama Islam enggak? Enggak. Mbak Wewe sudah yang misalnya Mbak Wewe culik ini biasanya sudah anak ini Mbak Wewe tahan berapa lama? Selama belum dicari orang tuanya, Oh, selama belum dicari orang tuanya? pasti masih bersama saya. Oh, masih bersama Mbak Wewe. Itu berapa lama ketahanannya manusia ini di alam Mbak Wewe? Biasanya 40 hari. Oh, biasanya bertahan 40 hari. Kalau enggak Mbak Wewe pulangan 40 hari, anak ini meninggal. Berarti ini begini Mbak Wewe, yang Anda tahan ini ruh atau korin? Korin. Oh, iya iya. Kenapa Anda tidak menahan ruh? nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kalau misalnya korin, berarti kan juga sebangsa Anda jadinya. Sebangsa jin juga. Sebangsa jin. Cuman berbeda jenis saja. Mbak Wewe sudah punya keluarga. Jadi Saya sendiri. ini maaf Mbak Wewe, tidak ada niat untuk mencari jodoh. Kalau misalnya kita carikan bagaimana? Tidak. Kita kenalkan aja. Kenalkan aja. Untuk cari teman mau? Untuk cari teman. Begini Mbak Wewe, kalau misalnya memang Anda menculik anak manusia dan Anda ambil korinnya, kenapa Anda tidak mencuri atau menculik Korin-korin yang lain. tuyul begitu? Soalnya kan sama-sama bangsa jin. Iya, kecil, enak. Nggak suka. Nggak suka. Kalau anak kecil, Dengan sebangsa saya. oh, walaupun Bangsa yang berdampingan dengan bangsa manusia. oh, korin contohnya. Oh ya. Kalau misalnya Anda culik anak-anak ini tadi, Anda susui nggak? Nah, kalau misalnya Anda mau cari yang bisa menyusui, tuyul jago itu nyusunya. Malah kadang-kadang nanti Mbak Wewe kewalahan. Kalau anak-anak yang kayak gini nggak mau nyulik. Sorry Pak. Iya nggak apa-apa. Saya udah nggak anak-anak, saya bapak-bapak. Nggak, saya lajang kok. Kalau di sini, berarti memang bangsa tuyul Anda nggak mau? Itu luar biasa nyusunya. Kalau Anda memang tujuannya untuk mencari yang menyusu sama Anda ya, cobalah Anda cari bapaknya tuyul, jago itu. Enggak. Berarti Anda sama ini Bang Akmal sama Mbak Wewe yang dulu, dia nggak mau mengenal pasangan atau teman hidup. Apa semua jenis Mbak Wewe gini nggak suka sama lawan jenis? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu. Kalau kita kasih tahu, mau tahu nggak? Nggak mau tahu ya. Memang payah Bang dari dulu ya kan. Kalau jumpa jenis-jenis Mbak Wewe, asal mau kita kasih jodoh, kita jodoh-jodoh nggak mau. Ya. Ada sih beberapa kali kita pernah jumpa sama sejenis Mbak Wewe, mau kita jodohi dia nggak mau. Iya. Ini Mbak Wewe kenapa? Memang begini perangainya atau gimana? Oh, wujud Anda seram nggak? Iya. Bisa berubah cantik juga? Enggak, memang seram. Seram. Bisa berubah cantik atau memang tidak ada niat untuk merubah diri menjadi cantik? Tidak ada niat. Mbak Wewe sekarang kapan terakhir menculik anak? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Wah, baru ini. Udah dicariin? Udah dapat?
Selamat malam. Bisa mendengar suara saya? Begini, tadi saya simak Anda baru menculik anak sebulan yang lalu gitu. Sekarang udah diketemukan sama keluarganya atau belum? Oh, sudah. Alhamdulillah sudah diketemukan. Begini, tambahan dari saya, memang nggak suka dan nggak kepingin kenal dengan lawan jenis? Enggak. Apa karena punya masa lalu yang mengecewakan dengan lawan jenis itu bagaimana? Iya. Punya masa lalu seperti itu ya? Oh iya. Kecewakan. Penyebabnya itu ya. Patah hati ya. Iya, pernah patah hati. Enggak, ini kita nanya-nanya aja nggak apa-apa. Kalau misalnya mau cerita aja nggak apa-apa. Barangkali aja ada solusinya. Ada yang kepingin diceritakan dengan masa lalu pahitnya itu? Tidak. Hobilah dengan anak kecil begitu ya. Dipakai buat apa? Hanya ingin diajak bermain saja. Oh, bermain saja. Kalau saya sedikit nanti kapan-kapan menawarkan, aku kasih mainan anak kecil mau? Gitu. Cuma dari sejenis Anda. Mana tahu ya bisa menjadi menghibur. Intinya begini, kita pertemukan dengan sejenis bangsa Anda juga yang anak kecil begitu. Mana tahu. Tidak. Oh, tidak mau. Sukanya bangsa manusia begitu ya. Oh, kalau bangsa manusia ya enggak lah, saya nggak akan ngasih. Mana tahu dengan adanya Anda memiliki anak kecil sejenis bangsa Anda juga, Anda pun berhenti untuk ya punya kebiasaan menculik anak dari bangsa manusia. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau ya. Tapi kalau boleh saya menyarankan lah ya, jangan dipanjang ya, punya kebiasaan seperti itu ya. Jangan dipanjang. Yang lalu ya biarlah berlalu. Boleh dong berubah kan? Seperti itu. Cukup kira-kira bang? Ya udah cukup. Oke lah. Makasih atas obrolannya ya, Mbak Wiwi, seperti itu. Pesan kami jangan dipanjangkan menculik anak-anak itu. Ya, jangan dibiasakan itu. Kasihan orang tua. Kiranya Anda mau berkenan untuk kita kasih kawan sejenis bangsa Anda juga, golongan bangsa anak kecil ya, nanti biar kita upayakan gitu, biar ada kawannya gitu loh. Tidak. Kalau jumpa dulu bagaimana? Mana tahu si anak ini menggembirakan atau menyenangkan Anda. Gak mau juga. Ya udah, nggak mau. Ma, saya ulang balik pesan, jangan diulangi lagi, jangan dipanjangin menculik anak kecil dari bangsa manusia ya. Seperti itulah ya. Makasih atas obrolannya. Sekarang Anda boleh pulang ke tempat Anda. Jadi bantu anggota saya pulangkan ya. Oke. Silakan ya, Bang. Makasih Mbak Wewe ya. Enggak di situ loh. Mbak Is. Mbak Wewe. Mbak Wewe. Oke, baiklah pemirsa Klana Masa, proses mediumisasi malam hari ini sudah selesai. Nampaknya si Mbak Wewe malam hari ini kayaknya nggak berkenan untuk kita carikan teman atau belum mau lah. Nanti kedepannya kita akan coba lagi, mana tahu dia mau untuk kita kenalkan dengan kawan barunya. Kira-kira Gus Iman
dengan isi obrolan kita dengan makhluk gaib yang bernama Wewe Gombel ini tadi kira-kira bagaimana Gus? Ya, kalau saya simak tadi obrolannya, nampaknya Wewe Gombel yang ini dengan yang hari itu ya punya karakter yang hampir-hampir mirip. Ya, artinya hobi dengan bangsa anak kecil dari kalangan manusia. Cuma perbedaannya yang ini termasuk cool atau pendiam, yang hari itu agak sedikit berbeda. Tapi intinya kan benang merahnya memang punya kebiasaan dan sifat yang mirip. Yang terpenting intinya kita jangan terhanyut dengan isi obrolan itu dan gak usah takut dengan adanya kebiasaan dari makhluk gaib jenis Wewe Gombel yang suka mencari dan menculik anak kecil. Yang terpenting kita ya harus tetap berlindung, mohon pertolongan kepada Allah supaya dijauhkan dari godaan-godaan gangguan jenis Wewe Gombel. Ya seperti itu. Mungkin ya kita coba kasih jeda dulu, mana tahu nanti ke depan dia mau berpikir adanya mau juga menerima penawaran dari saya. Intinya kan dia butuh kawan bermain. Iya, selama ini dari bangsa manusia anak-anak kecil, mana tahu dia nanti berpikir setelah ini mau menerima penawaran yang saya sodorkan tadi, yakni punya kawan dari jenis bangsa yang serupa, yakni bangsa jin juga begitu, biar nggak meresahkan bangsa manusia. Tapi lagi-lagi walaupun dia seperti itu bukan Islam, kita pun tidak anarkis, tidak anarkis. Tentunya kita tetap menghimbau dan mendoakan semoga yang bersangkutan berjalannya waktu dapat hidayah. Ya, karena hidayah itu urusan Allah, upaya itu memang diserahkan kepada kita selaku makhluk. Kita hanya menawarkan dan mengajak. Perkara diterima ataupun ditolak itu tentunya Allah yang menentukan. Ya, seperti itu sahabat Kelana Mas saya. Mudah-mudahan panjenengan semua terhibur dan jangan bosan, terus ikuti terus video-video kami tentunya. Yang baik diambil, yang buruk dibuang, dan jangan lupa tetap semangat. Ya seperti itu. Terima kasih Gus Iman. Sama-sama. Oke, demikianlah pemirsa Kelana Masa obrolan kita di proses mediumisasi malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share video kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video-video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman serta tim Kelana Masa mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.